nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat Islam rahimahullah. Qala wa fi sahihain, dan di dalam sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata kepada para sahabat ketika tahun Khandaq, ketika terjadi perang Khandaq, kemudian mereka sudah pulang dari perang Khandaq, maka Nabi bersabda, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan salat seorang pun asar, jadi jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah, orang Yahudi. Maksudnya disuruh memerangi Bani Quraidah, baru pulang perang Khandaq, belum sempat istirahat lama, zuhur itu sampai, Nabi bilang jangan salat asar kecuali di sana. Jadi harus berangkat langsung. Luar biasa ujian berat bagi para sahabat radhiyallahu anhu. Tapi mereka semangat. Akhirnya berangkatlah mereka ke Bani Quraidah. Farakatuhum salatul asr fit tariq. Ternyata mereka udah buru-buru biar sampai di sana salat asar di sana. Ternyata kedahuluan salat asar, ya. Waktu asar sudah sampai ketika masih di jalan. Faqala ba'duhum Bani Quraidah, kami tidak akan sholat kecuali di Bani Quraidah. Ini berpegang dengan apa? Teks Nabi SAW. Ini kaum tekstual, ya, yang mengikuti nas dari Nabi SAW. Kemudian yang lain lagi berkata, lam yurid minna hada. Nabi nggak menginginkan dari kita seperti ini. Maksud Nabi bilang begitu biar kita cepat ke sana. Kalau ternyata asar masih di jalan, ya sholat asar di jalan. Jadi ini kaum yang memahami konteks. Fitarik, maka mereka pun sholau fitarik, sholat di jalan. Falam ya'ib wahidatun minat ta'ifataini, tapi dua golongan tidak saling mencela. Sekelompok sholat di jalan, sekelompok sholat di sana. Walaupun akhirnya sampai di Bani Quraidah itu maghrib kalau nggak salah, ya. Jadi itu perbedaan pendapat terjadi di kalangan sahabat dan sangat mencolok perbedaannya, ya. Tapi tidak saling mencela di antara mereka. Seperti perbedaan di kalangan sahabat juga yang ketika safar ada yang saum, ada yang nggak saum, tidak mencela. Yang saum nggak mencela yang berbuka, yang berbuka nggak mencela yang saum. Fal awalun, maka orang-orang awal dulu para sahabat, tamassaku bi umumil khitab. Bukan awalun sahabat, afwan. Golongan yang pertama tadi, kelompok yang pertama, mereka berpegang dengan apa? Keumuman khitab, keumuman pernyataan Nabi tekstual. Karena Nabi mengatakan tidak sholat kecuali di Bani Quraidah, ya sudah secara umum pokoknya sholat di sana. Faja'alu surat al-fawat dakhilah fil umum, dan mereka menjadikan bentuk terluput seandainya asar udah masuk maghrib pun ya udah masuk ke dalam keumuman itu, pokoknya sholat di Bani Quraidah, mau waktunya di maghrib, di isya atau apapun, pokoknya sholat asar di sana. Wal akharun, sementara yang lain, kana ma'ahu minad dalil, bersama mereka ada dalil ma yujibu khuruj hadil surah anil umum, yang mengharuskan keluarnya bentuk ini dari keumuman. Final maksuda, sungguhnya yang dimaksud al-mubadarah ilal ladina hasarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bersegera menuju orang-orang yang dikepung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini memahami konteksnya. Wa hiya mas'alatun ikhtalafa fihi al-fuqaha ikhtilafan masyhuran. Ini adalah perkara yang para fuqaha berselisih pendapat dengan perselisihan yang masyhur. Hal yakhussu al-umum bil qiyas, apakah
umum, lafadz umum bisa dikhususkan dengan kias. Jadi kelompok yang kedua tadi mengkhususkan yang umum dengan kias, dengan logika. Wa ma hada, maka berdasarkan ini, falladina sallau fi at-tariq, orang-orang yang sholat di jalan, kanu aswabu fi'lan, mereka lebih tepat perbuatannya kalau memang ini dibolehkan ya, mengkhususkan keumuman dengan kias, logika. Jadi ini yang lebih tepat. Wa kadzalika Bilal radhiyallahu anhu, demikian juga Bilal radhiyallahu anhu lamma ba'a sa'aini minat tamr bis-sa', ketika dia menjual 2 sa' dari kurma dengan 1 sa'. Jadi menukar 2 sa' dengan 1 sa'. Ini aslinya tidak boleh karena ini barang ribawi ya. Kurma salah satu dari 6 barang ribawi. Jadi kalau ditukar harus sama berat dan kontan, tidak boleh utang. Amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam biraddihi, maka Nabi pun memerintahkannya untuk mengembalikannya. Ini hadis muttafaqun alaih. Jadi dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ja'a Bilalun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang Bilal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kurma burni namanya. Faqala lahu Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, min aina hada, dari mana ini? Qala kana indana tamrun radi, tadi kami punya kurma yang rendah lah, kualitas rendah. Fabi'tu minhu, maka kami jual darinya sa'aini bisa'in, 2 sa' mendapatkan 1 sa' yang bagus, ini burni. Faqala, maka Rasul mengatakan awwah. Awwah itu maksudnya ungkapan penolakan gitu. Awwah, ainu riba, ini betul-betul riba, ini hakikat riba. La taf'al, jangan kau lakukan. Walakin idza aradta an tashtariya, tapi kalau kamu ingin membeli, fabi' at-tamr, maka jual dulu kurma, bi bai'in akhar, dengan penjualan yang lain, tsummashtari bihi, kemudian baru beli yang satu lagi. Jadi kamu jual kurma dengan barang lain boleh, karena barang lain bukan barang ribawi. Tapi kalau kurma dengan kurma, barter, dengan barang lain barter juga tidak masalah, yang penting bukan barang ribawi. Jadi barang ribawi itu apa? Ada 6: emas, perak, kurma, gandum merah, gandum putih, dan garam. Itu dengan nas Nabi termasuk komoditi ribawi, tidak boleh ditukar kecuali dengan 2 syarat. Apa? Tamatsul dan takobut, sama ukurannya dan serah terima, tidak boleh utang. Tapi kalau ditukar dengan barang lain tidak masalah. Jadi Nabi memberi solusi, jual dulu ke barang lain, baru nanti beli kurma lagi. Kemudian, jadi Nabi memerintahkannya untuk mengembalikannya, walam yurattib ala dzalika hukma akli riba, dan Nabi tidak mendampakkan hal itu kepada hukum makan riba. Minat tafsik, ya, berupa fasik, kamu fasik karena telah melakukan riba gitu, enggak. Wala'an, Nabi juga tidak melaknat, walghil wa taglid, dan tidak kasar, tidak keras. Li'adami ilmihi bimakanihi bitahrim, karena ketika itu Bilal tidak tahu keharamannya ya, tempat diharamkannya, enggak ngerti kalau itu haram. Wa kadzalika Adi bin Hatim wa jamaah minas sahabat, demikian juga Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dan sekelompok sahabat radhiyallahu anhum, lama taqadu anna qaulahu ta'ala, ketika mereka meyakini bahwa firman Allah Ta'ala sesuai dengan teksnya. Perhatikan, ada ayat Quran yang dipahami sesuai teksnya, yaitu ketika sahur, batasan makan sahur sampai mana? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi minal khaytil aswadi,
khaitul abyadi minal khaitil aswadi, sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Jadi akhirnya beberapa sahabat, salah satunya Adi bin Hatim, malam-malam sambil buka sahur gitu, disiapkan 2 benang, 1 hitam 1 putih, ditaruh di bantalnya, di bawah bantal. Jadi setiap makan dicek lagi, udah kelihatan belum, gelap, posisi gelap gitu, hitam putih masih nggak kelihatan, makan lagi. Jadi sampai jelas antara hitam dan putih baru selesai makan. Jadi nggak ngerti apa itu hitam, apa itu putih, dikiranya betul-betul benang karena teksnya begitu. Tuh, setingkat sahabat begitu memahaminya, tekstual, sesuai dengan teksnya. Dan Nabi nggak mencela mereka karena memang begitu. Hukum asalnya kita memegang dalil itu sesuai dengan teksnya, tidak boleh kita takwil ke yang lainnya kecuali ada qarina, ada sebab. Ma'nahu al-hibal al-bayad wasud, yaitu maknanya adalah tali yang putih dan hitam. Fakana ahaduhum, maka salah seorang dari mereka yaj'alu 'inda wisadatihi, itu menjadikan di sisi bantalnya iqalaini 2 tali putih dan hitam. Wa yaqulu hatta yatabayyana lahu, dan makan sampai jelas baginya salah satu dari keduanya, bisa dibedakan dari yang lain. Maka Nabi SAW berkata kepada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, inna wisadaka, sungguhnya bantalmu, idan la'arid, berarti bantalmu benar-benar panjang. Nabi melawak juga, karena apa? Itu benang putih dan benang hitam fajar gitu di kaki langit gitu kan, itu ditaruh di bantal gitu kan, berarti bantalmu panjang sekali tuh, sepanjang itu. Nabi melawak juga nih. Inna wisadaka idan la'ari, berarti bantalmu kalau begitu panjang ya. Inna ma huwa bayadun nahari wa sawadul lail, karena itu adalah putihnya siang dan hitamnya malam, maksudnya bukan benang, betul-betul benang. Jadi begitu ya. Kasus sahabat juga Al-Mughirah, dia junub, enggak punya air, kemudian tayamum, enggak ngerti cara tayamum, cuma ngerti pokoknya gantinya air apa? Debu. Ya udah, dia menyiramkan debu ke badannya, berguling-guling bahkan seperti onta. Luar biasa. Ilmunya sebatas itu. Itu sahabat hidup bersama Nabi, tapi ilmunya nggak langsung nempel, seperti maksudnya belum sampai gitu. Memang belum sampai gimana? Makanya beruntung antum nggak ketemu Nabi tapi tahu tayamum bagaimana gitu. Belum praktek debu disiram-siram gitu. Belum berguling-guling di debu. Nah, ini sahabat ada yang berguling-guling di debu gitu. Tamarrogo kama tamarrogo dabah gitu, berguling seperti binatang. Wa asyara fa asyara ila adami fikhihi. Jadi di sini mengisyaratkan kepada belum paham ya, di makna kalam, terhadap makna kalam, yaitu firman Allah di sini. Walam yurattib ala hada al-fi'l, dan Nabi tidak mendampakkan atas perbuatan ini damma man aftara fi Ramadan, ya, celaan terhadap orang yang berbuka di Ramadan. Wa in kana min a'dhamil kaba'ir, meskipun itu termasuk dosa besar ya, yang paling besar, karena sengaja berbuka gitu. Maksudnya udah fajar tapi masih makan terus, alasannya belum bisa membedakan benang putih dan benang hitam, tapi karena nggak tahu. Bi khilafil ladina aftau al masjuj fi al bard bi wujubil ghusl, berbeda dengan orang yang berfatwa kepada orang yang terluka kepalanya di musim dingin, dia nggak berani pakai air, dan luka juga kan, nggak boleh juga kena air lukanya, baru luka, tapi disuruh mandi. Kamu harus mandi, saya nggak menemukan cara lain, jadi mau tayamum nggak boleh, kamu harus mandi. Akhirnya mati. Faghtasala famata, dia mandi atas fatwa seseorang dan mati. Fa inna sallallahu alaihi wasallam qala, maka Rasul berkata kepada orang itu, pada mereka semuanya disalahkan. Qataluhu, mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka. Coba didoakan jelek oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini masalahnya fatal sampai bunuh orang gitu kan.
Hal sa'alu, kenapa mereka enggak bertanya? Idalam ya'lamu, kalau mereka belum tahu. Jadi kalau belum tahu jangan berfatwa dulu gitu. Kalau praktek sendiri mungkin ya, ini berfatwa masalahnya, dampaknya ada pada orang lain sampai mati. Ini dampaknya enggak main-main, mati. Kenapa mereka enggak bertanya kalau tidak tahu? Innama syifa'ul 'ayyi su'al. Innama syifa'ul 'ayyi as-su'alu. Jadi obat dari kebodohan hanyalah apa? Bertanya. Jadi kalau nggak tahu jangan berfatwa. Fa in haula'i akhtau bi ghairi ijtihadin. Kenapa? Karena mereka telah salah tanpa ijtihad. Maksudnya nggak ada dalil sama sekali tentang itu. Kalau ijtihad itu pakai dalil. Id lam yakunu min ahlil ilm. Bahkan mereka bukan termasuk ahli ilmu yang nggak bisa berijtihad. Berani berfatwa padahal bukan ahli ilmu. Nah, itu Nabi marah tentang itu. Wa kadzalika lam yujib ala Usama bin Zaid qaudan waladiyatan. Demikian juga Nabi tidak mewajibkan kepada Usama bin Zaid kisos maupun diat. Ketika Usama bin Zaid membunuh seorang kafir yang bersyahadat. Wala kafaroh, dan tidak ada kafaroh. Lamma qatala alladzi qala, ketika dia membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah fi ghazwati al-Khuraqat. Jadi hadisnya riwayat Al-Bukhari dari Usama bin Zaid ibn al-Harithah radhiyallahu anhu qala ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengutus kami menuju Al-Khuraqah min Juhainah, kawasan Juhainah. Qala fa sabbahna al-qauma, maka kami menyerang kaum di waktu subuh. Fahzamnahum, kami pun mengalahkan mereka. Qala walahiktu ana wa rajulun minal ansor, aku dan seorang laki-laki dari Ansor menyusul rajulan minhum, salah seorang dari mereka, mengejar gitu. Qala falamma ghasyinahu, qala tatkala kami sudah mengepungnya, dia berkata la ilaha illallah, kata dia. Qala fakaffa anhul ansari, maka orang Ansor temanku menahan diri, enggak lagi menyerangnya. Wa ta'antuhu birumhi, dan aku tusuk dia dengan tombakku hatta qataltuhu, sampai aku membunuhnya. Ini pengakuan Usama bin Zaid. Qala falamma qadimna, ketika kami sampai di Madinah, balagha dzalika Nabi, sampailah berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala faqala li, maka Nabi pun berkata kepadaku, ya Usama, wahai Usama, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah, apakah kamu membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Qala qultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, innama kana muta'awwidzan, dia hanya berlindung saja dengan kalimat itu, bukan serius masuk Islam gitu, karena sudah diserang, udah mau ditusuk tombak baru bilang begitu. Qala, Nabi pun hanya mengulangi, aqatal tahu ba'da ma qala la ilaha illallah, famazala yukarriruha, Nabi hanya mengulang-ulang itu terus, Nabi ulang-ulangi. Apakah kamu membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Hatta tamanna, itu sampai aku berandai-andai anilam akun aslam tu, aku belum masuk Islam. Sedih banget maksudnya. Kalau aku masih kafir nggak apa-apa dicela begitu. Ini udah Islam kok dicela Nabi gitu, sedihnya luar biasa. Jadi seandainya aku belum masuk Islam sebelum hari itu. Jadi ini kasus terjadi pada Usama. Nabi menyalahkan ya, karena resikonya sampai mati gitu kan. Kenapa nggak tanya dulu kalau belum tahu? Fa innahu kana mu'taqidan jawaz qatlihi. Jadi Usama meyakini boleh membunuhnya. Binaan ala anna hada al-Islam laisa bisahih. Dibangun di atas anggapan beliau bahwa keislamannya tidak sah. Kenapa? Sudah mau mati baru syahadat. Ini kan hanya berlindung dengan kalimat itu gitu. Ma'ana qatlahu haram, padahal membunuhnya adalah haram. Jadi Nabi sebatas itu ya, tidak menuntut Usama untuk diat, untuk kafaroh, tidak ada, dan tidak ada dicap fasik dan sebagainya, tidak ada. Jadi Nabi cuma mengulang-ulang kata, apakah kamu
membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Atau dalam riwayat lain ada disebutkan afala syaqaqta sadrahu, apakah kamu membelah dadanya sehingga kamu tahu kalau dia cuma berlindung, jadi enggak serius masuk Islam gitu. Jadi hanya itu Nabi menghukumi, tidak sampai ke tingkat dampak-dampak yang lain. Kemudian wa amila bidzalika salaf, dan salaf mengamalkan hal itu. Wa jumhur fuqaha, jumhur para ahli fikih, fi anna mastabahahu ahlul baghi, yaitu dalam hal apa yang dibolehkan oleh ahlul baghi min dima'i ahlil adl, orang pemberontak ya, ahlul baghi yang menghalalkan apa? Darahnya orang yang adil, bitakwilin sa'ih, dengan penakwilan yang dibolehkan. Jadi penakwilan itu maksudnya pemahaman yang keliru ya, dia takwil yang keliru. Lam yudamman bikudin wala diyatin wala kafaratin, dan itu tidak dijamin dengan apa? Dengan kisos, diat maupun kafaroh, karena menganggap itu boleh dengan takwilnya gitu. Wa in kana qatluhum wa qitaluhum muharramun, walaupun membunuh mereka bahkan memeranginya saja sudah haram. Wa hadza syartu, dan syarat ini alladzi dzakarnahu, yang kami sebutkan, fi luhukil wa'id, dalam dikenainya ancaman, la yahtaju an yudkara fi kulli khitabin, tidak butuh untuk disebutkan pada setiap pembicaraan. Listiqraril ilm bihi fil qulubi, karena sudah adanya ilmu di dalam hati-hati manusia. Kama anal wa'd, sebagaimana janji, alal amal, untuk suatu amal, masyrutun bi ikhlasil amal, disyaratkan dengan keikhlasan amal, walaupun tidak disebutkan di setiap hadis. Jadi Nabi kalau bilang siapa melakukan begini mendapatkan begini, Nabi nggak bilang syaratnya apa, tapi syarat ikhlas pasti ada, syarat mutabaah harus itu, nggak disebutkan di setiap hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena itu sudah mustakir ya, sudah mengendap di dalam hati manusia, sudah tahu. Bi ikhlasil amal lillahi, jadi mengikhlaskan amal untuk Allah Ta'ala. Wa bi adami hubutil amal birriddah, dan tidak adanya pembatal amal dengan kemurtadan. Jadi kalau orang itu murtad, amalnya batal, tidak mendapatkan apa? Janji yang disebutkan dalam hadis atau ayat. Tsumma inna hada asyarat, kemudian sungguhnya syarat ini la yudkaru fi kulli haditsin fihi wa'd, tidak disebutkan di setiap hadis yang ada janji. Tsumma haitsu qad quddira qiyamul mujib lil wa'id, kemudian di mana ditakdirkan adanya sesuatu yang mengharuskan ancaman, final hukma yatakhallafu anhu limani'in, maka hukum bisa berbeda ketika ada penghalang. Wa mawani'u luhukil wa'id muta'addidah, dan penghalang-penghalang dari dikenainya ancaman itu banyak. Minha, di antaranya at-taubah, taubat. Jadi orang itu ketika melakukan suatu perbuatan yang haram, diancam dengan neraka misalnya, atau diancam dengan ini itu segala macam, itu bisa terhalang ancamannya ketika apa? Orang itu sudah bertaubat. Kemudian istighfar. Apa bedanya taubat dengan istighfar? Istighfar itu dia pembantu taubat ya, bisa menjadi syarat menuju taubat atau jalan menuju taubat, dan menjadi penyempurna dari taubat, itu istighfar. Bedanya kalau istighfar itu boleh dilakukan walaupun orang itu tidak berhenti dari kemaksiatan atau belum bisa berhenti dari maksiat, boleh istighfar. Karena nggak bisa meninggalkan, misalnya maksiat potong jenggot, bagi orang yang kerja di tempat yang nggak boleh yang nggak boleh pelihara jenggot, dia harus potong jenggot. Nah, potong jenggot di situ, dia mau tobat, ya tobatnya harus pelihara jenggot, tapi nggak bisa istighfar. Kalau nggak bisa tobat, istighfar gitu.
Jadi istighfar pengantar menuju taubat. Kalau orang yang berhasil taubat, kelanjutannya memperbanyak istighfar. Itu penyempurna dari taubat. Wa minha, dan diantaranya al-hasanat al-mahiyah lis-sayyi'at. Kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus keburukan-keburukan. Tapi rata-rata kebaikan yang bisa menghapus keburukan di sini adalah keburukan yang saghair, ya, dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar tidak bisa dihapus kecuali dengan taubat atau tauhid yang kuat, itu bisa. Atau haji mabrur, itu bisa menghapus dosa besar. Tapi yang lain-lain rata-rata tidak bisa. Tapi dosa besarnya pun tidak sampai ke tingkat syirik, ya. Kalau ada orang musyrik kemudian haji mabrur, apakah diampuni syiriknya? Tidak. Bahkan hajinya enggak diterima ketika dia masih membawa kesyirikan. Wa minha, dan diantaranya bala'ud dunya wa masaibuha. Bencana-bencana dunia dan musibah-musibah dunia ini juga menggugurkan dosa-dosa yang besar maupun yang kecil. Ya, sekedar ketusuk duri kecil gitu misalnya, itu menggugurkan dosa. Ya, kalau kecil dosanya kecil. Kalau musibahnya berat gitu, banyak, panjang, berbulan-bulan masih sakit misalnya, itu banyak sekali dosanya berguguran. Ya, kemungkinan karena memang banyak dosa jadinya sakitnya panjang gitu. Tapi tidak mesti, ya, jangan kamu hukumi kalau ada orang sakit panjang, wah kebanyakan dosa tuh. Antum yang ghibah lebih banyak dosanya nanti. Gak boleh menggibah orang. Wa minha, dan diantaranya syafa'atu syafi'in muta'. Syafaatnya pemberi syafaat yang ditaati. Nah, itu nanti di akhirat ada syafaat. Dosa-dosanya masih ada, harusnya dibakar di neraka, tapi diangkat oleh pemberi syafaat karena dosanya di bawah syirik. Makanya syirik ini nggak bisa, ya. Syirik itu menghalangi semua kebaikan. Hati-hati dengan kesyirikan. Wa minha, diantaranya rahmatu arhamir rahimin. Ini terakhir ini. Rahmatnya yang maha penyayang, yang paling penyayang di antara penyayang, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketika pemberi syafaat sudah habis kuota, tidak tersisa lagi kecuali apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan selamatkan orang-orang yang masih punya dosa di neraka, diangkat untuk masuk surga selama masih punya iman. Jadi tidak batal dengan kesyirikan atau pembatal Islam yang lainnya. Faida adimat hadil asbab kulliha. Kalau sebab-sebab ini semuanya tidak ada, walan ta'dum illa fi haqqi man ata wa tamarrada wa syarada 'ala Allahi syurudal ba'ir 'ala ahlihi. Jadi tidak ada sebab-sebab itu semuanya, dan tidak ada kecuali fi haqqi man ata, kecuali pada orang yang memang ata, melampaui batas, tamarroda, lancang, syaroda, lepas, ya, dari Allah, lari dari Allah seperti larinya unta dari pemiliknya. Fahunalika, maka di sana yulhaqu alwa'idu bihi, ancaman diterapkan padanya, berlaku padanya. Jadi ketika sebab ini semuanya nggak ada, dia masih menjadi orang yang banyak dosa, ya terancam dengan ancaman itu. Wadhalika anna haqiqatal wa'id, dan itu dikarenakan hakikat dari ancaman, bayanu anna hadal amal, penjelasan bahwa amalan ini sababun fi hadal adab, adalah sebab untuk adab ini. Begitu hakikat dari ancaman, ya. Artinya apa? Tidak otomatis langsung kena gitu. Cuma ini sebab untuk adab ini, itulah ancaman. Bukan berarti langsung kena. Bisa jadi dibatalkan oleh adanya penghalang-penghalang tadi. Fastafadu min dalika, maka diambil faedah dari itu tahrimul fi'li wa kubhihi, haramnya perbuatan itu dan buruknya perbuatan itu. Jadi ketika ada ancaman berarti perbuatan itu apa? Buruk. Perbuatan itu haram.
Nggak mungkin Allah mengancam dari sesuatu kemudian itu halal gitu, nggak mungkin. Pasti apa yang Allah ancam itu mengandung keharaman, bermakna haram ya, hukumnya haram. Amma anna kulla syakhsin qad qama bihi dzalika sabab. Adapun bahwasanya setiap orang yang telah tegak padanya sebab itu, yajibu wuqu'u dzalikal musabbab bihi, kemudian wajib terjadinya akibatnya, fahada batilun qat'an, maka ini tentu saja batil. Wa litawaqqufi dzalika al musabbib, karena berhentinya sebab itu, ala wujudi syarat, atas wujudnya syarat dan hilangnya seluruh penghalang. Begitulah hukum ya. Hukum itu selalu begitu, harus tegak syarat-syaratnya dan hilangnya apa? Penghalangnya semuanya. Wa idahu hada, dan penjelasan ini, anna man tarakal amal bihaditsin, bahwa siapa yang meninggalkan suatu amalan dengan sebuah hadis, ya, tidak mengamalkan sebuah hadis, fala yakhlu min salasati aqsam, maka tidak kosong dari salah satu dari 3 bagian. Ima an yakuna tarkan jaizan bittifaqil muslimin, bisa jadi dia meninggalkan hadis itu yang hukumnya boleh menurut kesepakatan kaum muslimin, seperti meninggalkan katarku fi haqqi man lam yablughu, ya, orang yang meninggalkan hadis karena dia belum sampai hadis itu kepadanya, ya, pada orang yang belum sampai hadis kepadanya. Wala qasara fit talab, dan dia juga tidak melakukan taksir di dalam menuntut ilmu. Dia sudah belajar tapi belum sampai. Nah, ini tidak mengapa, ini dibolehkan menurut kesepakatan kaum muslimin. Ma hajatihi ilal futya awil hukum, padahal dia sangat butuh untuk berfatwa atau menghukumi untuk diri sendiri. Kama dzakarnahu anil khulafa ar-rasyidin, sebagaimana yang telah kita sebutkan ya, telah kami sebutkan kata Syekhul Islam di awal ya, tentang para khalifah yang 4 itu saja bisa meninggalkan hadis karena belum sampai kepada mereka hadis itu. Wa ghairuhum, dan juga selain mereka, semoga Allah meridhai mereka. Fa hadza la yashukku muslimun anna sahibahu la yalhaquhu man min ma'arrati tarki syai'. Jadi ini tidak ada seorang muslim pun yang ragu bahwa pelakunya tidak disusul dengan dosa ya. Dosa karena meninggalkan sesuatu itu. Sedikit pun tidak ada dosa karena tidak tahu. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, wa imma an yakuna tarkan ghairu jaiz. Bisa jadi meninggalkan hadis itu hukumnya enggak boleh bagi dia. Fahada la yakadu yasduru minal a'immah. Nah, yang seperti ini hampir-hampir tidak pernah muncul dari para imam, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah taala. Lakin akan tetapi alladzi qad yakhafu ala ba'dil ulama, yang kadang dikhawatirkan atas sebagian ulama, an yakuna ar-rajul qasiran fi darki hukmi tilkal mas'alah, yaitu ketika seseorang dia qasir, kurang gitu dalam apa? Mengetahui hukum dari masalah itu, kurang maksimal belajarnya, itu mungkin yang bisa disalahkan. Sebenarnya dia mampu untuk belajar lebih dalam tapi dia kurang maksimal, itu bisa jadi sebab kesalahannya. Itu yang bisa menimbulkan dosa. Makanya ahli ilmu tuh nggak boleh malas belajar. Kalau nggak tahu terus dikejar, dipelajari, ditanyakan atau dibahas di dalam kitab-kitab, dicari. Wa in kana lahu fiha nadar wa ijtihadun, walaupun fayaqulu ma adami asbabil qaul, maka dia berkata bersama dengan tidak ada sebab untuk berkata. Sebenarnya dia enggak layak untuk berkata tapi dia berani berkata. Wa in kana lahu fiha nadar wa ijtihadun, walaupun dia sudah melihat dan berijtihad cuma kurang maksimal belajarnya. Au yuqassir fi al-istidlal, atau dia kurang dalam istidlal, pemahamannya, ilmu usul fikihnya kurang. Fayaqulu qabla an yablugha an-nadar nihayatuhu, maka dia berkata sebelum pikirannya sampai kepada tingkat akhir dari berfikirnya gitu, sudah dia sampaikan jawabannya.
ma kaunihi mutamassikan bihujjatin, padahal dia sudah berpegang teguh dengan hujjah, au yaglib alaihi ada, atau sudah dikalahkan oleh kebiasaan, artinya kebiasaan orang seperti itu jawabannya, au gharadun yamna'uhu min istifai an-nadar, atau ada tujuan lain yang kemudian menghalangi dia dari menyempurnakan berfikirnya. Liyandura fiha yu'aridu ma 'indahu, untuk melihat fima, untuk melihat apa yang ada yang bertentangan dengan apa yang dia punya. Jadi belum meneliti pendapat yang lainnya. Wa in kana lam yaqul illa bil ijtihad wal istidlal, seandainya dia tidak mengucapkan itu kecuali dengan ijtihad dan istidlal, wa final hadda alladhi yajibu an yantahiya ilaihi al ijtihad, maka batasan yang dia wajib untuk berakhir padanya ijtihadnya, qad la yandabit lil mujtahid, kadang-kadang tidak tersedia bagi seorang yang berijtihad. Walihada kana ulama, oleh karena itu dulu para ulama yakhafuna mithla hada, takut yang semisal ini, kurang dalam belajarnya itu, mereka takut dengan itu. Makanya mereka sampai dalam kondisi sekarat masih bertanya suatu masalah dan sebagainya. Itu karena memang nggak ingin mati dalam keadaan nggak tahu suatu masalah. Mereka belajarnya sampai setingkat itu. Khasyata alla yakuna al-ijtihad, khawatir ijtihadnya tidak termasuk al-mu'tabar, yang diakui. Qad wajada fi tilkal mas'alah al-makhsusah, yang ada, yang sungguh telah ada dalam masalah yang khusus itu. Fahadi dunubun, maka ini adalah dosa-dosa. Lakin luhuku uqubati dzambi bisahibi, akan tetapi menyertakan hukuman dari dosa terhadap pelakunya, innama tanalu min man lam yatub, hanya bisa diterapkan kepada orang yang tidak bertobat. Kalau dia bertobat tidak ada hukuman. Wa qad yamhuha al-istighfar, dan kadang-kadang juga bisa dihapus dengan istighfarnya. Wal ihsan, atau perbuatan baik yang menghapuskan keburukan. Wal bala, atau bencana, penyakit dan sebagainya. Wasyafa'a, atau syafaat dan rahmah, itu yang kembali tadi sebab-sebab yang menghalangi apa? Hukuman, ancaman. Ya, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.